There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan soal UAS yang telah diberikan. Yang pertama yaitu ada kasus yang pertama. Di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan, bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius, spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi, sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid, dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Nah, bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat melalui berbagai aktivitas yang mendukung pembinaan jiwa dan hubungan sosial. Kegiatan seperti sholat berjamaah, pengajian, dan i'tikaf memberikan kesempatan bagi individu untuk merenungkan ajaran agama dan memperdalam spiritualitas mereka. Selain itu, masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan kegiatan sosial yang memperkuat solidaritas antar umat. Dengan suasana yang tenang, masjid menciptakan lingkungan ideal untuk refleksi dan pengembangan karakter, membantu masyarakat mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Yang kedua, program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Yang pertama yaitu ada program kesehatan, yaitu mengadakan senam atau olahraga pagi serta pemeriksaan kesehatan rutin seperti cek darah, tensi. Selain itu, bisa diadakan seminar tentang pola makan sehat dan gaya hidup aktif. Yang kedua ada kajian rohani, yaitu mengadakan kajian agama untuk memperdalam ibadah dan akhlak serta program tadarus dan hafalan Al-Quran secara rutin. Yang ketiga ada pengembangan pemuda. Contohnya membuka ruang kegiatan positif bagi pemuda seperti pelatihan keterampilan, diskusi ilmiah, dan pelatihan kepemimpinan. Lalu, apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Yang pertama, yaitu ada pelatihan spiritual, seperti kajian tafsir dan hadis, pelatihan pengelolaan emosi dan stres dengan pendekatan Islam, serta pelatihan zikir, doa, dan manajemen waktu dalam Islam untuk menjaga keseimbangan hidup. Yang kedua yaitu ada pelatihan kesehatan jasmani, seperti olahraga sehat, pelatihan pertolongan pertama, dan seminar tentang pola makan sehat sesuai ajaran Islam. Yang ketiga yaitu ada pelatihan kesehatan mental, seperti memanajemen stres, pelatihan kepemimpinan Islam, dan komunikasi efektif untuk membangun ketenangan mental. Lalu selanjutnya, bagaimana masjid dapat membantu jamaah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Yang pertama, bisa dengan pelatihan kewirausahaan dan bisnis alami, dengan cara menyediakan pelatihan kewirausahaan dan mentoring bisnis sesuai prinsip syariah untuk membantu jamaah mengembangkan usaha. Yang kedua ada pembinaan keuangan, yaitu mengadakan pelatihan tentang pengelolaan keuangan pribadi, tabungan, investasi halal, dan pengelolaan utang sesuai ajaran Islam. Yang ketiga ada zakat dan sedekah produktif, yaitu mengelola zakat untuk modal usaha serta membantu koperasi masjid untuk mendukung ekonomi jamaah. Selanjutnya ada kasus yang kedua. Kasusnya, seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan kedekatan emosionalnya. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleransi terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, ini diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal, sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alim atau pengajar, murabbi atau pendidik akhlak, muzakir atau pemberi nasihat, dan mursyid atau pembimbing. Nah, yang pertama, jelaskan prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya
Yang pertama yaitu ada tauhid atau kepercayaan kepada Allah. Pendidik Islam menekankan pentingnya keyakinan terhadap keesaan Allah sebagai dasar perilaku dan ajaran mereka. Yang keduanya ada akhlak mulia. Pendidikan Islam mendorong pengembangan karakter baik. Yang ketiga ada ilmu pengetahuan. Islam menghargai pencarian ilmu pengetahuan dalam lingkungan yang inklusif dan suportif. Yang kedua yaitu susunlah minimal strategi praktis yang bisa diterapkan secara dasar untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama yaitu keteladanan. Keteladanan menjadi contoh yang baik bagi siswa untuk menginspirasi dan membangun komunikasi yang lebih terbuka. Yang kedua ada pendidikan emosional. Mengintegrasikan kecerdasan emosional dalam pembelajaran untuk membantu siswa mengelola emosi dan memperbaiki hubungan guru dan siswa. Selanjutnya ada pembiasaan positif. Ini menerapkan pembiasaan yang positif untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Selanjutnya berikan contoh atau metode pembelajaran yang sesuai dengan untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan tetap islami. Yang pertama yaitu ada kombinasi metode, menggunakan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan. Nah, hal ini membantu menjaga semangat siswa dan menghindari kejenuhan selama proses belajar. Yang kedua yaitu ada role play, yaitu menggunakan strategi bermain peran untuk melibatkan siswa secara aktif sehingga mereka dapat belajar sambil berinteraksi dengan teman-teman mereka. Yang ketiga yaitu ada membangun suasana kelas dan penataan ruangan kelas. Menata ruang kelas agar lebih menarik, misalnya dengan mengatur kursi dalam membentuk melingkar atau menambahkan dekorasi yang relevan dengan materi ajar. Ruang kelas yang rapi dan bersih dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Selanjutnya itu yang dimaksud Islam rahmatul lil alamin. Islam rahmatul lil alamin berarti Islam sebagai rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam. Konsep ini menunjukkan bahwa ajaran Islam bertujuan membawa kedamaian, kesejahteraan, dan kebaikan tidak hanya untuk umat Islam tetapi juga untuk seluruh umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Islam mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan menjaga lingkungan demi kebaikan bersama. Selanjutnya ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Sistem ini mengatur kegiatan ekonomi dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan larangan terhadap praktik yang dianggap merugikan atau tidak adil, seperti riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian yang berlebihan, dan masyir atau perjudian. Ekonomi syariah ini mencakup berbagai aspek seperti perbankan syariah, asuransi syariah, zakat, dan keuangan syariah, yang sama tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial, mengurangi ketimpangan, dan menjaga moralitas dalam transaksi. Yang terakhir ada pernikahan dalam Islam adalah kegiatan ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang sah secara agama untuk membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai Islam. Pernikahan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, saling mencintai, dan mendukung dalam menjalani kehidupan, serta memperoleh keturunan yang baik. Dalam Islam, pernikahan juga dianggap sebagai ibadah dan sarana untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.